Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor, NIM 62111417071. Akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kekuatan Otot dan Daya Tahan Kardiorespirasi Atlet Pusat Latihan Kabupaten Jepara. Masuk ke latar belakang. Olahraga merupakan kegiatan sistematis untuk melatih kondisi tubuh secara jasmani, rohani, dan sosial. Di sini pemerintah Indonesia mengakui pentingnya olahraga dalam perkembangan masyarakat dan telah mengeluarkan regulasi terkait olahraga prestasi yang melibatkan pembinaan dan pengembangan atlet secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi tinggi. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pembinaan olahraga prestasi, terutama bagi generasi muda. Dan di sini KONI Kabupaten Jepara telah melakukan program intensif, yaitu Pusat Latihan Kabupaten, yang berfokus pada kondisi fisik atlet dengan tujuan meningkatkan potensi fisiologi dan pengembangan kemampuan biomotorik. Nah, sebagai persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, tes komponen kondisi fisik yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Jepara yaitu kekuatan, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas fisik atlet. Nah, penelitian ini menitikberatkan pada pengambilan data kekuatan otot lengan, otot tungkai, dan daya tahan kardiorespirasi yang dianggap krusial dalam meningkatkan kinerja kebugaran fisik atlet secara menyeluruh. Kekuatan otot memberi kemampuan dan menahan beban, sementara daya tahan kardiorespirasi mendukung fungsi sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah selama aktivitas fisik. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kekuatan otot atlet Pusat Latihan Kabupaten Jepara. Kedua, bagaimana tingkat daya tahan kardiorespirasi atlet Pusat Latihan Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan otot, yaitu otot lengan dan otot tungkai. Kemudian daya tahan kardiorespirasi atlet Pusat Latihan Kabupaten Jepara. Masuk ke landasan teori. Yang pertama ada kondisi fisik kekuatan otot, yaitu otot lengan dan otot tungkai. Kemudian ada daya tahan kardiorespirasi. Kemudian ada latihan. Kemudian ada Pusat Latihan Kabupaten Jepara. Masuk ke kondisi fisik. Pengertiannya menurut Eri Pratikno dalam Rialdianto tahun 2016, kondisi fisik merupakan komponen fisik yang menjadi prasyarat utama bagi atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga secara optimal. Nah, hal ini dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Nah, di sini ada 10 komponen kondisi fisik menurut Fernand Lampir dan Muhyi Fauk pada tahun 2015. Yang pertama ada kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nih, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik ini menurut Harsono dalam Rialdianto tahun 2016. Yang pertama, faktor latihan. Yang kedua, faktor istirahat, faktor lingkungan, faktor kebiasaan hidup sehat, dan asupan makanan serta gizi. Masuk kekuatan otot. Nah, menurut Budi Wibowo tahun 2015, kekuatan otot merupakan komponen kondisi fisik yang diciptakan oleh otot atau sekelompok otot yang digunakan tubuh serta melawan tahanan beban dalam aktivitas olahraga atau aktivitas tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi kekuatan otot yang pertama ada koordinasi intermuskuler, yang kedua koordinasi intramuskuler, yang ketiga reaksi otot terhadap rangsangan saraf, yang keempat sudut sendi. Kita masuk ke kekuatan otot lengan. Pengertiannya, kekuatan otot lengan adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan otot lengannya dalam menerima beban pada saat tertentu. Menurut Rizka Bakti Utama pada tahun 2019. Nah, di sini ada anatomi otot lengan. Jadi dibagi menjadi dua lengan bagian atas. Itu ada pectoralis minor, serratus anterior, subclavicula, levator scapulae, rhomboid, dan trapezius, pectoralis major, coracobrachialis, bicep brachii,
subcapularis, dan triceps brachii. Kedua, bagian lengan bagian bawah ada brachialis, brachioradialis, dan pronator teres, dan supinotor, dan pronator quadrus. Kita masuk ke kekuatan otot tungkai. Pengertiannya, kekuatan otot tungkai merupakan kemampuan otot seseorang untuk memaksimalkan gerakan anggota tubuh bagian bawah, yaitu tungkai kaki. Aktivitas yang eksplosif dalam latihan maupun dalam bertanding sangat membutuhkan ketahanan otot tungkai yang baik untuk meminimalisir cedera dan memaksimalkan pada setiap penampilan. Nah, anatomi otot tungkai yang pertama itu pada bagian atas, otot abduktor, otot extensor, otot kepala 4, dan otot flexor femoris. Dan tungkai pada bagian bawah ada otot tulang kering, otot extensor thalamus longus, otot kedang jempol, urat Achilles, otot ketul empu kaki panjang, otot tulang betis belakang, dan otot kedang jari bersama. Dan daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal dalam mengambil dan menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh untuk mendukung proses metabolisme. Di sini menurut Giam dalam Alim tahun 2015. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi. Yang pertama, faktor aktivitas fisik atau aktivitas jasmani dan menu makanan, usia, jenis kelamin, status gizi, status kesehatan, ini kebiasaan merokok, dan kepribadian. Ini menurut Tampu Bolon dan Simorangkir pada tahun 2017. Ini adalah latihan kekuatan otot dan daya tahan kardiorespirasi. Pengertian latihan sendiri menurut Bompa yaitu aktivitas olahraga yang dilakukan secara terencana dan progresif untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan ciri-ciri fungsi dan psikologis manusia. Latihan juga memiliki prinsip, yaitu pertama, prinsip multilateral, prinsip kesiapan berlatih, prinsip individual, prinsip adaptasi, prinsip beban lebih atau overload, prinsip penambahan beban progresif, yaitu peningkatan beban, dan prinsip spesialisasi, prinsip latihan variasi, prinsip pemanasan dan pendinginan, warm up and cool down, dan prinsip pulih asal. Di sini menurut Emral pada tahun 2017. Nah, di sini latihan kekuatan otot yang dapat dilakukan yaitu pertama, latihan dengan mengatasi atau menggunakan berat beban sendiri. Di sini dengan berat beban tubuh sendiri ya. Kemudian latihan menggunakan beban yang diangkat, kemudian ditarik, didorong atau ditahan. Kemudian ada latihan dengan menggunakan alat-alat. Untuk latihan daya tahan kardiorespirasi menurut Rusli Lutan dalam Nugroho tahun 2017 meliputi latihan berkesinambungan, yaitu latihan sirkuit, latihan interval, dan fartlek. Sini ada pengertian Puslatkap. Puslatkap sendiri yaitu sebuah program pemusatan latihan yang diadakan oleh KONI Kabupaten Jepara untuk memantau dan membina perkembangan setiap atletnya. Program Puslatkap ini dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga dengan pengawasan dan dari penanggung jawab program Puslatkap KONI Kabupaten Jepara. Kita masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder. Dan variabel pada penelitian ini yaitu tingkat kekuatan otot dan daya tahan kardiorespirasi atlet pusat latihan Kabupaten Jepara. Nah, sini populasi dan sampel. Populasinya sendiri yaitu seluruh atlet yang terdata di pusat latihan Kabupaten Jepara. Nah, sampel yang saya ambil yaitu 21 orang. Teknik pengambilan sampel sendiri yaitu menggunakan purposive sampling. Dan instrumen penelitian yang digunakan oleh KONI Kabupaten Jepara. Pertama, pada otot lengan yaitu tes push and pull strength. Push and pull dinamometer yaitu alat yang digunakan. Kemudian pada otot tungkai yaitu tes leg dinamometer. Nah, alat yang digunakan adalah back and leg dinamometer. Kemudian pada daya tahan kardiorespirasi menggunakan tes Cooper test yaitu lari dengan jarak 2,4 km. Dan
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik statistik deskriptif dengan persentase. Nah, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada deskriptif statistik data penelitian periode pertama. Ini bisa dilihat. Kemudian pada deskriptif statistik data penelitian periode yang kedua, seperti ini. Nah, di sini ada kekuatan otot lengan. Di sini ada deskripsi kekuatan otot lengan pada periode pertama, yaitu frekuensi sebanyak 5% persentase, kemudian cukupnya ada 65%, kemudian yang baik ada 33%, dengan rata-rata 33,5 kg. Pada bagian push mendorong ada 19% pada kriteria kurang, 52% pada kriteria cukup, 24% kriteria baik. Ada baik sekali itu ada 5%. Nah, rata-rata ini adalah 28,2 kg. Kemudian ada kekuatan otot lengan periode kedua. Di sini cukup ada 71%, baik 19%, baik sekali 10%. Dan pada bagian push kurang ada 29%, cukup ada 43%, baik 19%, baik sekali 9%. Di sini pada kekuatan otot tungkai, pada kurang ada 14, pada periode pertama ada 14%, cukup 52%, baik 33% dengan rata-rata 196,5 kg. Pada deskripsi kekuatan otot tungkai periode kedua, pada bagian kurang ada 10%, cukup 52%, baik 38% dengan rata-rata 198,2 kg. Di sini ada daya tahan kardiorespirasi dengan persentase kurang sekali yaitu 48%, yang kurang ada 14%, cukup 38% dengan rata-rata 17,8 itu max. Kemudian ada yang periode kedua ada kurang sekali yaitu 38%, kurang 19%, cukup 43% dengan rata-rata 17,5 VO2 max-nya. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil KONI Kabupaten Jepara periode pertama dan periode kedua menyatakan bahwa tingkat kekuatan otot atlet Puslatkap Jepara termasuk dalam kategori cukup, dan tingkat daya tahan kardiorespirasi atlet Pusat Latihan Kabupaten Jepara termasuk dalam kategori kurang. Nah, dalam aspek ini para atlet belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pada daya tahan kerja jantung dan pernapasan. Dan saran bagi KONI Kabupaten Jepara untuk lebih memperhatikan lagi bagaimana proses pembinaan latihan yang dilaksanakan oleh setiap cabang olahraga agar para atlet dan pelatih lebih semangat dalam memaksimalkan potensi. Dan bagi pelatih pada setiap cabang olahraga di Kabupaten Jepara untuk lebih mengoptimalkan program latihan yang telah disusun, harus benar-benar tersampaikan kepada atlet. Materi latihan juga dibuat lebih bervariasi lagi, tetapi tetap mengacu pada program latihan yang telah disusun. Dan bagi atlet pada setiap cabang olahraga diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan motivasi dalam berlatih sehingga dapat lebih maksimal dalam menerima setiap materi latihan yang diberikan oleh pelatih untuk serta lebih memiliki target agar dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.